Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, terima kasih kalian sudah bergabung di SMP Satya Dharma Sujana. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang pengenalan lingkungan sekolah dengan materi penilaian dalam kurikulum 2013 yang akan diterapkan di SMP Satya Dharma Sujana. Pertama-tama yang paling pokok di dalam kurikulum kaitannya dengan penilaian adalah KKM. Silahkan kalian simak KKM ini, ada 3 macam KKM untuk masing-masing mata pelajaran, yaitu KKM sikap, KKM pengetahuan, dan KKM keterampilan. Sikap itu untuk KI 1 dan KI 2, pengetahuan itu adalah untuk KI 3, dan keterampilan untuk KI 4. Bapak tidak akan bacakan, tapi silahkan kalian cermati dalam tayangan berikut. Lanjut. Cakupan materi dalam penilaian itu ada 4 hal, yaitu teknik penilaian sikap, teknik penilaian pengetahuan, teknik penilaian keterampilan, serta pelaporan hasil belajar. Kita bahas yang pertama adalah tentang penilaian sikap. Apa itu penilaian sikap? Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Prosedurnya bagaimana? Prosedur penilaian sikap adalah dengan melalui pengamatan, pencatatan perilaku, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Tekniknya ada 2 secara garis besar, yaitu yang utama dan penunjang. Yang utama itu dilakukan oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, dan yang kedua dilakukan oleh wali kelas serta guru BK selama semester. Sebagai penunjang adalah penilaian antar teman dan penilaian diri. Penilaian diri dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Instrumen penilaian sikap diantaranya adalah observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Tetapi untuk penilaian antar teman tidak kita lakukan, jadi hanya ada 2, yaitu observasi dan penilaian diri. Sumber data dari nilai sikap berasal dari guru mata pelajaran dan wali kelas melalui observasi. Yang kedua dari guru BK melalui observasi langsung. Kemudian wali kelas akan merekap hasilnya bersama dengan guru BK. Aspek yang dinilai dalam penilaian sikap, yaitu untuk sikap spiritual ada 10 item. 1. Kebiasaan berdoa, menjalankan ibadah, memberi salam, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri, bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, berserah diri atau tawakal, memelihara hubungan baik sesama umat, menghormati orang lain yang menjalankan ibadah, bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Itu untuk sikap spiritual. Ada 10 buah. Sedangkan untuk sikap sosial itu ada 6 item yang diamati, dikembangkan pada diri siswa, yaitu sikap jujur, sikap disiplin, tanggung jawab, percaya diri, peduli, dan santun. Lalu bagaimana menilainya? Ada 4 komponen nilai. Yang pertama tadi sudah disampaikan dari guru mata pelajaran, dari wali kelas, dari guru BK, dan dari siswa itu sendiri. Bobotannya adalah 2 kali nilai dari guru mata pelajaran, ditambah 2 kali dari wali kelas, ditambah 2 kali dari guru BK, dan ditambah 1 kali nilai dari penilaian diri oleh siswa dibagi 7. Untuk predikatnya 3,5 sampai 4 adalah A atau amat baik, 2,5 sampai 3,4 adalah B atau baik, dan 1,5 sampai dengan 2,4 adalah C atau cukup. Sedangkan 0,0 sampai 1,4 adalah kurang atau D. Jadi ingat, KKM untuk nilai sikap adalah B, minimal baik. Kemudian penilaian pengetahuan. Apa itu penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan adalah penilaian dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Dalam hal ini, guru bisa memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik serta kompetensi yang akan dinilai.
Ada banyak sekali teknik dan bentuk instrumen serta tujuan dari penilaian. Di antaranya adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Kalau sekarang kita dalam kondisi pandemi, maka tes lisan tidak dilaksanakan. Yang ada adalah tes tertulis dan penugasan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kalian akan dapat mencapai KKM. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, apa saja? Nah ini. Pertama, penilaian harian atau PH itu diambil dari setiap akhir pembelajaran suatu KD atau beberapa bagian dari KD pada KI 3. Kemudian diambil juga dari penilaian tengah semester atau PTS pada sekitar minggu ke-8 atau ke-9 suatu semester. Kemudian untuk penilaian akhir semester dilaksanakan pada akhir suatu semester. Coba perhatikan bagaimana perumusan nilai rapot. Kita lihat nilai rapot pengetahuan secara umum adalah sama, yaitu untuk nilai semester 1, semester 2 adalah 3 kali nilai penilaian harian ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS dibagi 5. Ini artinya bahwa nilai tugas dan nilai ulangan harian bobotnya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Maka kalian harus lebih fokus pada penilaian harian dibandingkan penilaian tengah semester dan nilai akhir semester. Predikatnya adalah 93 sampai 100 adalah A, 84 sampai 92 adalah B, 75 sampai 83 adalah C, sedangkan kurang dari 75 adalah D. Ini untuk KKM 75. Penilaian keterampilan dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Bisa dilakukan dengan penilaian kinerja atau praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Nah, ini ada 4 macam cara untuk penilaian keterampilan. Bagaimana menentukan nilai rapotnya? Nilai rapor keterampilan diambil dari rata-rata nilai praktek, nilai proyek, nilai produk, dan tes tulis. Nah, nilainya dalam bentuk bilangan bulat dinyatakan dalam skala 100, disertai dengan predikat dan deskripsi capaian kompetensi. Pelaporan hasil belajar. Nah, pelaporan hasil belajar yang paling utama adalah berkaitan dengan kenaikan kelas. Untuk kelas 7 ke kelas 8 maupun kelas 8 ke kelas 9 itu mempertimbangkan nilai pada semester 1 dan semester 2. Saya ulangi, untuk kenaikan kelas dari kelas 7 ke kelas 8 ataupun dari kelas 8 ke kelas 9, itu yang diperhitungkan adalah dari nilai semester 1 dan dari nilai semester 2. Jadi nilai semester 1 dirata-rata dengan nilai semester 2. Nah, bagaimana rata-ratanya? Untuk sikap, rata-ratanya dari semester 1 dan semester 2 adalah baik atau amat baik. Yang kedua, nilai pengetahuan semester 1 dan semester 2 maksimal 3 nilai yang boleh di bawah KKM. Untuk nilai keterampilan juga demikian, maksimum nilai 3 di bawah KKM. Kehadiran, karena sakit maksimal 24 hari, karena izin maksimal 10 hari, tanpa keterangan maksimal 6 hari. Ini jumlah kumulatif, jumlah total, bukan tiap semester. Kemudian untuk rata-rata nilai pramuka dan nilai kerohanian semester 1 dan 2 adalah baik atau amat baik. Nah, mengingat sekarang dalam kondisi pandemi, maka poin D dan poin E ini mungkin akan sedikit diabaikan. Karena apa? Karena memang tidak mungkin hadir ke sekolah. Bagi siswa yang tidak naik kelas, maka harus mengulang 1 tahun pada kelas yang sama. Mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.